Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya? Ngantuk. Sama. Alhamdulillah. Kalau gitu mah sama tuh, Mer. Oke, kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan sebelumnya yang udah kita bahas 1 sampai 8. Tapi ini perlu dilihat yang ada baru Almer yang kemarin ngikutin 1 sampai 8 nih. Sisanya nih di pertemuan sebelumnya nggak pada ikutan nih. Abdurrahman Abdul Hamid, Ahmad Rifa, sama Sidki. Nah, karena ada rekamannya, tolong nanti luangkan waktu ya untuk mendengarkan penjelasan sebelumnya. Kemudian perlu diingatkan juga terkait absen, silahkan. Absennya sudah di-share di grup, silahkan nanti diisi. Kemudian eh, Almer berarti nih yang harus jawab nih. Udah jalanin saran Pak Rudi belum? Apa? Nah, apa lagi sarannya G? Apa? Cina? Kan kemarin. Saranin latihan. Nah, di pertemuan pertama gimana? Coba kasih tahu kan si Sidki, Rifa sama Hamid kan kemarin gak masuk Tengah-tengah. yang pertama. SS. Itu mah jawaban soalnya di screenshot terus. Terus dibaca. Hanya dicoba lagi. Latihan iya. Ya dicoba lagi. Jadi Eh, sudah ada jawabannya, jangan berpikir oh berarti udah selesai udah nggak bisa. gitu. Tapi Terus diulang diulang lagi. lagi. Nah, gitu ya, Ah, diulang ah. lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti kita akan lanjutkan ke soal nomor 9. Nanti pokoknya yang belum tahu soal nomor 1 sampai nomor 8 silakan dilihat rekamannya. Kita lanjutkan ke soal nomor. Wait, bentar. Coba dilihat ada di halaman berapa yang nomor 9. 83. Halaman 83, sok dibuka halaman 83. Ada bukunya nggak, Ahmad Rifa? Hah? Bukunya ketinggalan saat Aduh. Abdurrahman Abdul Hamid? Ada satu. Ada. Oke, buka halaman Ya. 83. Sidki juga sok dibuka halaman 83. Kita bahas soal yang ini. Diketahui B1, B2, B3 adalah suatu barisan. Jika B1 sama dengan negatif 2 dan B2 sama dengan 1 dengan Bn ditambah 2 sama dengan 2 kali Bn dan seterusnya nih. Ini adalah rumusnya berarti nih ya. Kalau seperti ini harus diperhatikan ini adalah rumus yang disediakan di soal nih. Maka kita gunakan rumus tersebut. Dengan N bilangan asli. Abdurrahman Abdul Hamid, bilangan asli itu apa? Contohnya. Contoh bilangan asli berapa? Nih, Nih, nyalain dulu audionya. Mer, coba Mer. Si Hamid juga jelek sinyalnya. Apa Sat? Bilangan asli itu apa? Mulai dari berapa? 0. Masih mulai Itu dari Caca ya? nol. Nol tuh 1. kaca. Mulai dari 1, 2, 3 dan Seterusnya. seterusnya. Itu bilangan asli. Asli. Nama lainnya kadang disebut apa selain bilangan asli? Bilangan real. real, oke. Iya bilangan real. Bilangan real mah terlalu besar. Bilangan bulat Positif. positif. Ya, bilangan asli itu bagian dari bilangan real. Tapi kan Pak Rudi tanyanya nama lainnya. Kadang ditulis di soal tuh bilangan bulat positif. Itu sama aja mulai dari 1. Kalau mulai dari 0 tadi apa? Bilangan Caca. Oke, yang lain juga harus sudah mulai terbiasa dengan
macam-macam bilangan tuh. Nah, sekarang kita untuk jawab soal ini, lihat aja rumus ini. Di sini sudah disediakan rumusnya. Tadi bilangan asli mulai dari berapa, Mer? 1. Ganti N-nya dengan 1. Berarti seperti ini. B1 ditambah 2 sama dengan 2 kali B1 tambah 1 dikurang B1. Nah, 1 ditambah 2 berapa? 3. Berarti kita akan mendapatkan nilai B3. Ini kan ada B1, B2. Kita bisa menemukan B3-nya. Sedangkan ini soal ditanya B5. Nah, berarti kita cari dulu B3-nya. B3 sama dengan ini berapa jadinya nih? B3. Ini kan jadi B3. B3 sama dengan 2B. 2B2. dikurang. Dikurang B1. Ya, tinggal substitusi angkanya. B2 berapa? Lihat di soal. 1. Berarti 2 dikali 1 dikurang. dikurang min 2. Nah, berapa? 0. Oh, Eh, dikurang negatif berarti apa? Plus berapa? Berapa tadi? 2 dikali 2 1. dikali 1 kan 2. 2. 4. Ya, berarti B3-nya 4. Nah, kita sekarang cari B4. Berarti kan kita ubah N-nya jadi 2. Gitu ya. Oh Maka, iya, yang ngerti. nah gitu. B2 tambah 2 sama dengan 2 kali B2 tambah 1 B2 tambah dikurang 1. B2. Ganti aja N-nya. Nah, berarti jadi 2 B4 sama dengan 4 sama dengan dua tambah 1. B3 2B3 dikurang B2. B2 So, B3 kan tadi kita udah dapat 4. B3-nya 4 Nah, berarti 2 kali 4 dikurang dikurang negatif 2. B2 ini. 1. B2 sama B1. Dikurang 1. Berapa? 7. Sip. Sekarang kita cari B5. Nah, sok. B3 tambah 2. B3 tambah 2. Oh ya. B3 tambah 2. Terus? 2B3 tambah 1. Kok 2B3? 2B4 2B4. dikurang B3. Sip. Substitusikan angkanya. Tadi 2 B4 kali 7 7 ya? Ini B4 7. 2 kali 7. 7 Ya. 14 Terus dikurang. dikurangin B3 4 dikurangin 4 Ya, berarti. berarti 10. 10. Iya. Nah, sekarang kita substitusikan ke soalnya. Maka nilai dari B5 ditambah B1 per 2. B5-nya 11 berapa? 11 bagi 2. 11. B1 berapa emang? Min 2. B1 Salah. min 8. 8 per 2, 4. Iya. Ada nggak jawabannya? Enggak ada. Masa? Enggak ada. jawabannya enggak ada. Jawabannya Nah, C. ini lihat. B3 4. B3 itu 4. Ya kan tinggal cari Ini. gitu. Ini Ya, Ini. kan Ya B3 sebenarnya berarti paham, cuma 4. emang siang itu lemot. Gitu. Terus Maaf, Melek. kencengnya pas kapan? Kencengnya pas malam. Oh ya udah kita ganti ke malam. Enggak. Oke, berarti kita udah Sore enak sih ya, dapat sore. B3-nya. B3-nya. Berarti jawabannya B3 maksudnya gitu ya. Maka jawabannya yang paham gak nih? Paham. Ya. Ini kalau kita Gampang. jabarin kayak tadi ya, tapi sebetulnya kalau misalkan ini kan barisan disebutkan tuh di soal. Kita udah tahu B1-nya tadi negatif 2, B2-nya 1, B3-nya 4. Nah, ini udah bisa kita cari polanya. Dari sini ke sini diapain? Dikali. Dikali berapa? Negatif 2 kali berapa jadi 1? Disubstitusi. Ditambah Di 3. aritmatika.
Nambah Ya, 3. berarti ini barisan aritmatika kan? 3, iya. Coba 3, aja, 3, Ya. berikutnya berarti berapa? 3, 7, 7 nih. Berikutnya lagi 10, 10. ini gitu. Ya. Wow. Jadi kalau seandainya connect nih, udah jawab ini, kita udah bisa langsung cek ini barisan apa. Nah, kalau udah tahu, udah nggak perlu ngitung pakai rumus ini gitu. Karena lebih cepet kan. Hmm. Oke, silakan di screenshot dulu. Baru nih mau pindah ke soal berikutnya. Tapi kalau ada yang masih belum dipahami, sok bilang bagian mananya. Ini siapa nih? Astagfirullah. Si Hamid lah ya? Bukan. Bukan. Oke, kita Hah? lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya. Ini coba baru dicek dulu. Ada siapa aja nih? Dapat Julfakor, Sidki, Virus dinyalain atau videonya? Pada tidur lagi. Kalau audionya nggak apa-apa, matiin. Kecuali kalau misalkan mau jawab atau mau ada yang ditanya, boleh nyalain audionya. Kalau videonya mas Mata standby, warna-warni. pakai background yang udah disiapin tuh. Astagfirullah. Sok, Sidki Kok Virus, jadi coba pusing kayak dinyalain gini? videonya, Sidki Virus. Oke, kita lanjutkan lagi. Mer, jangan asik sendiri atau Mer. Sok, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 20N. Tadi barisan itu N-nya bilangan asli ya. Jadi kalau U1 ditanya U1, berapa nih kalau ditanya U1? Gantian coba Pak Rudi mau Ahmad Rifa, coba Ahmad Rifa. Iya, Tat. Kalau ditanya U1, U1-nya berapa nih? U1. Ya, itu kan UN nih. UN sama dengan Hmm. 50 tambah 50 20 N. tambah 20N. Kalau U1 itu suku ke satu, artinya N-nya diubah jadi satu. Iya, Berarti berapa U1-nya? sama, Tat. Kok sama? Ini hitung 50 ditambah 20 Oh, dikali satu berapa? 70, 70. 70. Nah, berarti U1-nya 70. U2 Kedua 90. 90. U3 110. 110. Berarti ini barisan apa? Gio. Rifa. Hah? Berarti barisan apa Iya, namanya? Barisan Geo, aritmatika. nah aritmatika kalau ditambah dengan angka yang sama berarti aritmatika. Kalau geometri itu kalau dikali, Oh iya, dikali dengan angka yang sama itu baru geometri. Paham ya? paham, paham. Di aritmatika perhatikan di sini. Yang A disebutkan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 8 hari yang pertama. Kalau jumlah berarti SN ya. Kalau jumlah berarti SN. Nah, tadi kalau kita mau nyari ini berarti yang ditanya S8. Maka kita harus tahu rumusnya. Rumus SN itu kan bisa U1 ditambah UN dibagi 2. Ya. Jadi S8 SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, maka kita cari dulu U1-nya. Tadi udah dapat tuh 70. Kita cari U8-nya. Ya berarti kan 50 ditambah 20 kali 8. Boleh hitung begini, boleh juga ini nih. 70 tambah 20, 90 tambah 20, 110 tambah 20. Terus banyak 8 kali. Gak masalah. Mana yang antum bisa caranya? Sok 2 kali 8.
Viva, 2 kali 8, 16, 160, terus tambah 50, 210. 210. Ini rumusnya. SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Ya. Sebetulnya boleh aja antum hitung gini nih, 70 tambah 90 tambah 110 terus tambah sampai 210 sebanyak 8. Itu hitungan manual berarti kan? Tapi jawaban akan sama. Kenapa tadi baru dibilang hitungan manual? Di saat antum lupa rumusnya ya nggak apa-apa ditambahin aja. Tapi kalau hafal rumusnya mau pakai rumus ini silahkan. Berarti yang kita carikan S8. Artinya N-nya kita ubah jadi 8. 8 per 2 dikali U1 tadi 70. UN atau di sini U8 ya. U8-nya 210. Maka 4 dikali 280 jadi jumlah ke-8 hari itu 1120. Paham nggak? Paham nggak, Rifa? Paham, paham. Oke, sekarang kita lihat yang B-nya. Yang B yang ditanya jumlah jeruk yang dipetik pada hari ke-20 dan hari ke-30. Berarti kita harus tahu dulu U20. Kenapa U20? Karena ini yang ditanya hari ke-20. Bedakan nih. Ada UN, ada SN. Ya. Kalau UN itu hari keberapa di dalam soal ini? Kalau di rumus aslinya ya suku keberapa gitu. Kemudian kalau SN itu jumlahnya. Ya. Nah, sekarang U20 karena kan di sini udah ada nih UN-nya. UN sama dengan 50 ditambah 20N. Berarti U20 gimana, Ripa? Ya tadi, Sat. Gimana? 50 tambah 20 kali 20. Nah, berapa itu? 450. 450. U30 coba, Ripa. Nah, 650. Jumlahin. Kan ini jumlah jeruk yang dipetik pada hari ke-20 dan hari ke-30. Berarti ini 450 tambah 650. 50. Berapa? 100. 1100. 120. 1100. 100, Berarti 100. jawabannya yang mana? Yang yang B. Yang B, B lebih besar. 1120 kurang Salah. dari A lebih besar daripada B maksudnya ya. berarti 1120 lebih besar dari 1100. Maka jawabannya yang A. Paham nggak? Paham, Cegu? Oh, Sok. Sok di screenshot dulu. Virus, coba virus. Nyalain videonya. Virus. Wah, ini si virus cuman ini aja, hadir di Zoom aja lah ya. Mana nih? Dafa Zulfakor, Sidki. Oke, Dafa Zulfakor. Coba untuk soal berikutnya nih. Soal berikutnya. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 45. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah. Oke. Coba dapat Julfakor. Sebutkan 3 angka bilangan ganjil berurutan. Terserah dapat Julfakor mau angka berapa aja. Berapa? 3, 3. Terus 7. berurutan. Masa habis Oh, 3 ke 5, 7? 5, 5, 5. 3, 5, 7. Ini maksudnya berurutan. Ini kalau dijumlahin kan 3 tambah 7 nih 10. Berarti ini jumlahnya 15. Sedangkan kita tuh diminta di soal ini mencari bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 45. Ya, salah satu Oh, caranya kita bisa misal nih, kalau Parudi yang ini Parudi misalkan A, berarti yang 5 tuh kita tulisnya apa? Ini bukan A, yang ini berarti apa? B.
A tambah 2. Kan dari 3 ke 5 selisihnya 2 kan? Oh iya ya. Berarti ke sini apa? A tambah A tambah 2. 4. Kan A-nya 3 tadi itu. 3 tambah 4 kan 7. Oh iya ya. Itu. Kalau berikutnya lagi kan 11. Berarti ditambah 6 dan seterusnya. Nah, di sini nih, cara pertama antum bisa misalkan dulu kayak tadi nih yang baru dikasih gambarannya nih. Jadikan angka pertamanya misalkan A, angka kedua berarti A ditambah 2, angka ketiga berarti A ditambah 4. Gitu ya. Nah, sekarang kan tadi pada saat dijumlahkan dia jadi 45, maka bisa kita tulis gini, A ditambah 2 ditambah A ditambah 4 sama dengan 45. Coba Dava, A ditambah A berapa? 3A. 3A. 2 tambah 4, 6. 6. Berarti 3A tambah 6 sama dengan 45. Berarti 3A sama dengan 39. 39. A sama dengan 13. 13. Wih, Berarti ini kan A-nya 13. Berarti bilangan kedua berapa? Apa tuh? Ini kan A-nya udah ketemu kita. Ini A-nya 13. Berarti bilangan berikutnya berapa nih? 15. 15. Berikutnya lagi 17. 17. Nah ini angkanya. Coba aja 17 tambah 13 kan 30. Tambah 15 45. Nah yang Iya. ditanya di sini jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Sok berarti berapa? Dapat Zulfakor. Jumlah bilangan besarnya eh 17. 13. 17. 17 ditambah 13. berapa? 32. 17 Weh, tambah 15. Hah? 17 tambah 13 kan terbesar dan terkecil. Ini yang terkecilnya 13 Oh tambah iya, iya, iya. 17. Jumlahin berapa? 30. 30. 30. 30. Maka jawabannya yang D gitu ya. Ya. Nah, selain menggunakan cara ini sebetulnya nih bisa juga langsung aja 45 dibagi 3. 45 dibagi 3 kan 15 ya. Ya. Tulis dulu gini 15, 15, 15. Baru yang pertama kurangi 2 biar jadi ganjil. Yang ini tambahkan 2 gitu. Kan sama aja. Nah, nanti silakan gunakan. Yang mana yang lebih mudah menurut antum. Oke, Itu silakan di memang screenshot. Kenapa? itu memang Set, set. semuanya gitu. 15 Semuanya. dikurang 2 jadi 13. Iya. Ya kan bilangan ganjil, kalau ganjil kan pasti dikurangi 2 kan di sini dimintanya berurutan. Bilangan ganjil Oh, berurutan. Sok deh. Dapat Julpakor coba sebutin lagi bilangan ganjil berapa? Satu angka. 11. 11. Kalau ditanya berurutan kan habis 11 berapa? 13. 13. Habis 13, 15. 15 gitu. Ini kan yang dimaksud dengan berurutan pasti ditambah 2. Kalau kita Oh, pindah ini di sini kurangi 2 berarti ini jadi berapa? 13 kan? 13. Ini Ya. 13. Yang ini tambah 2 gitu. Oh, ya. Ya kan? Sebetulnya sama 13 semua gitu. Makanya nanti bisa dibagi dulu. Habis itu yang paling pertama dikurangi 2, yang terakhir ditambah 2. Nyambung ya? Oke, berikutnya soal berikutnya. Dalam ruang sidang terdapat 16 baris kursi. Mana kita cek dulu nih. Si Saiful Rahman, coba Saiful Rahman. Dalam ruang sidang terdapat 16 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Coba lihat nih soal yang ini. Ini maksudnya gini. Jadi di ruang sidang, anggaplah di ruangan atau anggaplah di ruang guru nih. Seret ada 16 baris gitu kan. Nah, nih ada 16 baris.
di barisan yang paling pertama ini ada 23 gitu. Terus Hmm. di situ disebutkan jika dalam ruangan sidang tersebut terdapat total 608 kursi, artinya nih 23 tambah baris kedua berapa, tambah baris ketiga berapa sampai baris ke-16, ini totalnya 608, ya kan? Nah, 608. Oh, ini enggak ke ini nih, enggak kebaca tadi. Baris berikutnya berjumlah X kursi lebih banyak dari baris di depannya. Maksudnya kan ini 23 nih. Berikutnya berarti ditambah X. Kita kan belum tahu X-nya. Justru kita akan mencari nilai X nih. Di sini ditanya nilai X, yang A itu X. Nah, berarti kan 23 ditambah X di sini untuk dapat baris berikutnya. Ditambah X lagi, ditambah X lagi, terus ditambah X. Ya, dijumlahkan hasilnya 608. Maka kalau 23 ditambah X, ditambah X, ditambah X, berarti ini barisan apa? Saiful Rahman. Barisan aritmatika. Aritmatika. Karena kita punya total, maka kita gunakan rumus apa? UN apa SN? SN. Kita pakai SN karena di sini yang diketahui SN. totalnya, jumlahnya. Tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas. Ada UN, ada SN. Kalau UN tuh ini U1, U2, U3 gitu ya. Kalau SN ini jumlahnya. Nah, maka kita gunakan rumus SN. Tadi rumus SN-nya apa? SN sama dengan Bagi dua, bagi dua. N per 2. Ya, N per 2. Apa? Tambah 2 SN AB. sama dengan N per 2. A tambah dalam kurung ya? Tambah 2A kali B. N sama dengan, tadi makanya ditulis rumus-rumusnya. Tadi lihat screenshotannya. SN sama dengan N per 2, gitu kan? Dikali U1 ditambah UN. Nah, bisa pakai rumus ini. Bisa juga pakai rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B. N min 1 dikali B. Nah, ini sama aja rumusnya. Tetapi sesuaikan dengan kondisi soal. Kira-kira di soal ini lebih cocok pakai yang pertama apa yang kedua? Kalau di soal sebelumnya kan lebih cocok yang pertama. Gitu. Nah, di soal ini cek lebih cocok pakai yang mana. Nah, agar antum tidak bingung juga ini SN ada dua rumus. Ingat, rumus UN di aritmatika itu sama dengan apa? Ada yang hafal nggak? UN sama dengan A A tambah ditambah N kurang 1 kali B. N dikurang 1 dikali B. Nah, ini rumusnya. Kan ini pakai UN nih. Nih, ini pakai UN. UN itu 3 tinggal kali A diganti. ditambah N-1. Tinggal ganti aja. U1 itu sama dengan A kan? A. U1 dengan A itu sama. Makanya A ditambah A yang ini jadi 2A nih. Nah, sisanya sama tuh ditambah N-1 dikali B. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita pakainya yang ini. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kenapa? Karena yang ditanya ini nih. B-nya. Kan ini X kursi lebih banyak. Berarti ini yang ditanya bedanya. Maka kita gunakan rumus yang ini. Substitusi. Ini berarti S berapa nih? 608. 23. Kok 23? Berapa dong? Ini lihat terdapat 6 baris kursi. Kalau 16, 16. 16. Iya, 16. Kalau Lupa. 23 mah A atau U1. Ya kan? Iya. Berarti S16 sama dengan 16 per 2. 16 per 2 dikali 2 kali 23. 2 kali 23 ditambah 22. Dikurang 15, ditambah 15. Iya, ditambah 16 dikurang 1 atau 15 ya, 15B. Jadi gini, S16 sama dengan 16 per 2 seperti inilah. Nah, kita hitung 16 bagi 2. 8. 8. 2 kali 23. 46.
46. Berarti 608 sama dengan 8 kali 46 tambah 15B. Ini ngitungnya boleh 8 kali 46 dulu, 8 kali 15 dulu boleh. Boleh juga Boleh. 8-nya pindahin ke sini. Jadi kita nggak angka Repot. kesininya nggak gede gitu. Hmm. Ininya bagi ke sini. 608 bagi 8. 76 sama dengan 46 ditambah 15B. Maka 15B Pindahin sama dua. dengan berapa? 76 Dipindahin. dikurang 46. Berarti 15B 30. sama dengan 30. B-nya berapa? 2. Nah, tadi B itu sama aja dengan X-nya karena ini kan bedanya gitu. Oh iya iya. Kalau mau buktikan, buktikan sendiri tuh. Luangin waktu, buktikan, hitung. Ini berarti kan 23. Berikutnya kan 25. Terus 27. 27. Terus sampai 16. Habis itu jumlahin. Hmm. Nah, Oke oke. totalnya tuh jadi 608. Maksudnya tuh gitu. Nah, ini berarti kan dua kursi lebih banyak dari barisan di depannya. Ya ini kan 23, yang ini 25. Artinya yang baris kedua tuh lebih dua kursi gitu. Hmm. Kalau tadi kan di soalnya lebih ekskursi. Paham? Paham. Sok, berarti jawabannya yang mana? Yang oh C C C. Willy ya, si Willy halaman berapa? 83 Willy. Nggak tahu deh sekarang udah di halaman berapa. Yang mana nih? Yang C ya. Silakan C disebut. C. Sok, ini yang udah keluar siapa nih? Dubi dubi du. Abdul Hamid. Ananda Willy, coba dinyalain audionya. Oke, soal berikutnya, Will. Udah nonton video sebelumnya belum? Wah, mana mukanya abstrak nih? Bentar, bentar. Yang punya anak juga. Pakai virtual background. Udah, Lihat udah, ya. udah makin yang itu loh. Oh, Yang lama dulu aja. Yang kemarin. Ya ini yang kemarin. kemarin juga gitu emang. Ah, ah. Udah nggak apa-apa, keren itu. Oke, Will, coba lihat Will. Udah nggak apa-apa Will, background mah belakangan we. Nanti benerin lagi. So, sekarang Udah. lihat dulu sini. Jika P dikurangi Q sama dengan 4. Nah, Ananda Willy udah lihat rekaman yang 1 sampai 8 belum? Belum. Luangin waktu dulu biar nyambung nih. Jika P dikurangi Q sama dengan 4, Q sama dengan R dikurang 6, dan P ditambah R sama dengan 5. Perhatikan nih, kalau ada bentuk kayak gini, ini kan ada 3 variabel, ada P, Q, R, P, Q, R. Nah, di sini ada P, Q, di sini ada Q sama dengan R. Kalau Q ini kita substitusikan, nih kita ganti ke sini, maka persamaan ini hanya ada P dan R saja. Sama dengan persamaan ini, P dan R tuh. Jadi langkahnya kita substitusikan dulu, habis itu kita eliminasi. Nih, kita lihat. So, coba Ananda Willy, kalau kita substitusi ke sini nih, Q-nya diubah, berarti jadi apa nih? Soal ini jadi apa yang pertama nih? Nih Q-nya ganti, Q yang ini ganti. Q yang ini ganti dengan R dikurang 6. Nyalain audionya tuh, Willy. Berarti jadi gimana? P dikurang R kurang 6. Nah, pakai kurung ya. Ya, Kalau nggak pakai kurung beda nanti. P dikurang buka kurung. dalam Ya. kurung R dikurang 6. Coba kalau nggak dikurung ini beda. Pokoknya harus dikurung. Kalau ada operasi, maka di sini dikurung. Berarti ini sama aja dengan P dikurang R, terus ditambah 6. Sama dengan 4 gitu ya. Ya, Berarti P dikurangi R berapa, Willy? dikurang R. P dikurang R sama dengan Negatif 2. -2. Oh Nah, ya.
Sekarang yang ini persamaannya tuh udah sama. Sama-sama ada P, ada R. Berarti kita apakan, Will? Kalau ada dua variabel gini, ada dua variabel, ada dua persamaan, berarti diapakan? Substitu- Substitusi. Eliminasi. Eh, Bisa oh iya iya. sebenarnya. Substitusi juga bisa. Jadikan P sama dengan berarti harus yang satunya harus jadikan P sama dengan. Tapi lebih memudahkan di sini gunakan eliminasi. Ditambah apa dikurang? Kurang. Kalau dikurang, kita dapat apa? P dikurangi P kan 0, maka kita dapat R ya. Iya Kalau iya. Parudi maunya ditambah, boleh nggak, Will? Boleh. Kalau ditambah, kita dapatnya apa? P, karena negatif R ditambah R-nya Oke. 0. Kan gitu. Oh Kita iya. akan mendapatkan nilai P. Jadi di sini Parudi tambah. Maka negatif 2 tambah 5 berapa? Tiga. 3. Terus P tambah P 2P gitu ya. Negatif R Plus dengan tambah tiga per R dua. kan 0. Berarti P-nya berapa? 3/2. 3/2. Nah, bisa selanjutnya bisa substitusi. Ke persamaan ini boleh, ke persamaan ini boleh. Tapi karena ini sama-sama satu, Pak Rudi lebih milih dieliminasi aja. Nggak disubstitusi. Tapi disubstitusi pun sebenarnya sama aja. Ya. Tapi ini Pak Rudi kurangkan berikutnya agar mendapatkan R. Maka R-nya berapa nih, Will? Min 7. 7/2. 7/2. Sip. Sekarang kita cari Ki. Tinggal cari Ki-nya saja. Ki-nya kita substitusi. Kan ini Ki-nya nih. Nih Ki-nya. Sama dengan R dikurang 6. R-nya kita tahu 7/2. Substitusi aja. Iya. Berarti Ki sama dengan R dikurang 6. Maka 7/2 dikurang 6. Berapa nih, Will? Min 5/2. Nah, 2 kalikan 6. 12 gitu ya. Terus 7 dikurang 12. Maka negatif 5/2. Kemana hilang-hilang wae. Nah, gitu ya. Maka negatif 5/2. Sok tinggal dicek. Mana pernyataan ini yang benar? P lebih besar dari Q. 3/2 lebih besar dari Eh, negatif 5/2. Lebih besar B dari satu B. 7/2. Salah ya. B, B. Yang B ini B. bacanya harus sekaligus. Ini kalau kita B. tulis sebetulnya nulisnya harusnya gini nih. Ini yang paling kecil mana? Q ya. Q Iya. lebih kecil dari P, lebih kecil dari R. Gini harusnya. Kalau mau ditulis 3 ya. Hmm. Atau sebaliknya. R lebih besar dari P, lebih besar dari Q. Gini nih. Kalau mau nulis barengan. Ya. Oke, Coba. Yang C udah jelas salah ya. P kurang dari Q. salah. Salah. Pokoknya P-nya harus lebih besar. Ya, ini juga E udah pasti salah. Maka yang D nih, kita cek. P dikurangi R, berarti 3/2 dikurang 7/2 gitu ya. Kurang dari negatif 5/2 ditambah 7/2. Sok, ini berapa? Min 4. Negatif 4/2 kurang dari 2/2. Berapa nih? Negatif 2 kurang dari 1, bener gak? Benar. Gitu. Benar. Sok. Oh. Oh. Silakan di screenshot. Duh, ini ada yang hilang-hilangan. Siapa lagi nih? Si Ahmad Rifa kemana Ahmad Rifa?
Siapa lagi sih ini yang hilang? Ahmad Ripa masih apa sih? Satu lagi. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ini soal nomor berapa? 13. 13. Oke. Berikutnya Ahmad dan Hamid. Tuh, si Hamid ayah, si Ahmad nanu teu aya ieu teh ya. Virus, Sidki coba nyalain audionya. Sidki nggak apa-apa kalau nggak nyalain kamera. Can mandi lain. Sidki, sok coba lihat sini. Ahmad dan Hamid membuka rekening tabungan pada sebuah bank syariah. Adapun saldo tabungan mereka pada setiap akhir bulannya dalam ribuan rupiah adalah seperti di bawah ini. Wah, Sidki sama kayak si ini nih nasibnya nih, sama kayak si Saifulur Rahman. Kayak virtual background. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Sok lihat lagi sini. Ahmad Januari punya 500. Udah nggak apa-apa tadi bagus, udah gitu keren. Hamid 50 di bulan Januari, Februari 100. Lihat di sini, jumlah saldo Ahmad mengikuti aturan barisan aritmatika. Kita belum tahu nih si Ahmad. Aritmatika ditambah berapa kita nggak tahu kan? Karena di sininya kosong. Sedangkan yang punya si Hamid, saldo Hamid mengikuti aturan geometri. Ini ada dua angka. Enak, kita sudah bisa menentukan nih. Dari 50 ke 100, kalau aturan geometri kan dikali. Berarti dikali berapa nih? Sidki. Dari 50 ke 100 nyalain dulu audionya itu dimatiin. Dikali berapa? Kali 2, 50 kali 2 100. Berarti di bulan Maret berapa sih Hamid tabungannya? 200. Terus April, 400, Mei, 800, Juni 1.600, 1.600.000 itu ya. Maksudnya kan ini dalam ribuan rupiah. Terus Juli 3.200.000. 3.200.000 kayak gini ya. Ya, Ini bulan Juli 3.200.000. Sekarang bulan apa sekarang? perang bulan. April ya. Coba Hamid cek coba tabungannya 400.000 enggak? Iya, ilah si Amit. Ya Allah, Mit. 1 M. Mit, lumayan Woi, tabungannya teh 400.000. Jang 400 juta bukber. tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di sini pernyataannya nih. Kalau yang punya si Ahmad Ripa nggak tahu nih, kita cuma tahunya dia bulan Januari punya 500.000 aja. Nah, si Ahmad Ripa pada bulan Mei, jika Ahmad Ripa mengurangkan 50.000 ini bulan Mei, kita kan belum tahu. Kalau di matematika kita biasanya misalkan dulu kalau nggak tahu. Di sini misalkan X gitu ya, mau A mau B terserah. Pokoknya kita misalkan kalau nggak tahu. Kan X ini dikurang 50.000 katanya. Dan ditambahkan ke saldo tabungan Hamid. Nah, si Hamid kan tabungannya 800. Ditambah 50.000. 800.000 tambah 50.000. Jumlah saldo tabungan mereka menjadi sama besar. Artinya, di matematika bisa kita tulis gini. X dikurang 50 sama dengan 800 ditambah 50. Artinya apa? Uang tabungan si Hamid dikurang 50.000 akan sama dengan uang tabungan si Ahmad tadi ya. Dikurang 50.000 akan sama dengan uang tabungan si Hamid. 800.000 ditambah 50.000. Ini maksud dari pernyataan ini. Maka X-nya berapa? Sidki. X-nya berapa nih? Tabungan si Ahmad nih. Kita bisa tahu kan ini angka semua nih. Berarti berapa? 400. X-nya 900. 400. Ya, Kalau bulan Mei 900 berarti bulan Februari berapa? Maret berapa? April berapa? 500. Aduh suarana iya ngerebek Sidki. Puasa jigana ieu na jumna.
500, 600, 700, 800, 900. Tuh, kalau aritmatika kan ditambah ya. Maka seperti ini nih. Sekarang tinggal cek saja. Maka pernyataan berikut ini yang tidak tepat. Coba cari. Sidki, yang tidak tepat yang mana? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D, apakah yang E? B. Ya, B. Salah. yang A mah benar. Yang B juga benar. Kan tabungan mereka berdua selama 7 bulan ini nggak ada yang sama. Ini yang ditanya yang tidak tepat. Mana yang lain udah ada yang dapat belum? C. C kan? Yang C. Yang C. Ya. Yang C tidak tepat. Yang D mah tepat. Yang E juga tepat. Silakan di screenshot. Virus ini virus teh. Masuk Zoom tapi dari tadi nggak ada suaranya. Oh, Pak Rudi nanya di WA. Ternyata lupa ngaktifin data pantesan. Oh, si Dapat Julfakor baru sholat. Astagfirullah. Beda cina jamna euy. Virus. Oke, yang ada aja dulu deh. Tadi siapa? Sidki udah, Saiful Rahman udah, Dapat Julfakor udah, Nanda Willy udah, Almer. Weh, udah semua ini mah ya. Abdul Hamid dia balik deh. Abdul Hamid terakhir. Kesat. Nomor 15 ya. Hmm. Kita lihat nomor 15. Jika 50, 43, 36, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Oke, berarti ditambah berapa nih? Mit, dari 50 ke 43 ditambah berapa? Dapat 3. 8. Weh, Benar nggak? 8. salah tuh. 50 tambah 8 mah 58. 7. 50 ditambah 7 ya 57. Oh, dikurangi 7. Ditambah negatif 7. Nah, Ya, atau dikurang. Kan ditambah negatif kan dikurang. dikurang. 50 Ya, dikurang 7, 47. Dikurang 7, 36. Gitu ya. 36. Nah, Ya. ini negatif 7 ini disebutnya sebagai apa di barisan aritmatika? Ustaz, Ya. itu 47, bukan 43. Oh iya, 43. 43 harusnya, bukan 47, kebalik. Oh iya, salah. Ya, thank you. 43, coba. Hmm. Disebutnya apa itu yang negatif 7? Apa? Beda. Beda. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Beda barisan tersebut adalah negatif 7. Iya. Sekarang yang kedua, suku kedua lebih besar daripada 2 kali suku ke-6 nih. Kalau mau hitung manual nggak apa-apa nih. Coba hitung manual. 36 dikurang 7 berapa? Mit, 29. 29 dikurang 7 9. 22. dikurang 7. 15. 15. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh udah langsung kan dapat 6. Coba suku kedua tadi kan 43. Lebih besar dari 2 kali suku ke-6. Benar gak?
Benar. Ya. Eh, berarti yang bagian 2 juga benar. Nah, ini kan sebenarnya gampang. Karena angkanya cuma sedikit. Tapi kalau mau pakai rumus pun nggak masalah. Ya, kan U2 tadi 43 nih. U6 berarti 15. Dapat dari mana? Bisa kayak tadi dikurangkan. Bisa juga hitung menggunakan rumusnya. A ditambah 5B. B-nya tadi beda negatif 7. Sama 15. Ya, sekarang yang ketiga. Tidak ada suku yang sama dengan dua kali suku lainnya. Cek. Misalkan gini maksudnya nih. 43 dikali 2 berapa? 43 kali 2. 64. 66. 4. 8. 8. 86. 86. 86. 43 kali 2 86. Kan nggak ada tuh Ya. 86. Ya kan? Kita nyarinya ke sebelah kanan. Nggak mungkin ke sebelah kiri. Karena ke sebelah kiri itu akan semakin kecil kan gitu. Ya. Nih 15 misalkan. 15 kali 2 berapa 15 kali 2? 30. 30. Nggak ada kita di sini 30. 22 kali 2. 44. Nggak ada 44 kan? Ya. Jadi tidak akan ada suku yang sama dengan dua kali suku lainnya. Benar. Oh, Ya, salah. Benar. Benar. berarti Ya, yang ketiga benar, juga benar. benar. Jumlah 5 suku pertama merupakan bilangan ganjil. Mau Iya. hitung manual Enggak. silahkan, hitung aja nih. Nih dari sini sampai sini berarti jumlahin. Nih kalau genap ditambah genap pasti genap. Tambah genap genap. Ya. Ganjil tambah ganjil ya genap. Ini jumlahnya pasti Ganjil, genap. ganjil. Genap. Genap. Ya hitung aja ini. 50 tambah genap, 50 tambah 36 kan hasilnya pasti genap. Tambah 22 pasti genap. Ditambah ganjil, ganjil. Ditambah ganjil lagi ya jadi genap. Kalau mau dapat angka realnya hitung manual sok jumlahin. Kalau nggak mau hitung manual 50 tambah pakai 43. rumus. 93. 3, 6, 9, 18, 20. Lah, 5 belakangnya. Nah, dari mana 5? Ya kan ini mah nggak dibawa. Ini mah kan suku ke-6. Ini kan jumlah 5 suku pertama. Oh, iya, iya, Ini iya. 1, 2, 3, 4, Ya, 5. genap, genap, genap. Gitu. Kalau mau pakai rumus SN yang tadi ya. Bisa pakai ini, N per 2 dikali U1 ditambah UN, berarti 5 per 2 dikali 50 ditambah suku ke-5. Hasilnya 180, maka ini genap. Ya, terserah. Mau hitung pakai rumus silahkan. Mau hitung pakai rumus yang ini nih, U1 tambah UN. Mau pakai rumus yang ini silahkan. Mau pakai hitungan manual kayak barusan, nggak masalah. Itu yang 50 tuh apa dicoret sama 2 ya? Sama dua-dua. 50 dicoret sama 2 kenapa? Duh, maaf nih, lagi pilek dikit. Enggak yang itu, Yang mana? yang ini. Oh, hitungan ini. Nah, coret dua-duanya kan? Ya kalau mau dibagi 2 dulu, coret dua-duanya. 50 dibagi 2 gitu ya. Berapa? 25. 22 dibagi 2, 11. 11. 25 tambah 11. 36. Iya, jadi kalau mau dibagi 2 langsung berarti bagi dua-duanya. Tapi kalau mau dijumlahin dulu, jumlahin dulu. 50 tambah 22, 72. 72 72. dibagi 2, 36. 36. Sama, terserah. Oke, jelas tidak? Oke. Jelas, jelas. Jelas. Ini soal nomor 15 ya. Ya. Oke, berarti untuk paket 1 alhamdulillah selesai. Ya, Oke. karena paket satunya sudah selesai, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe. Oke, coba kita lanjut ke paket berikutnya, ke paket 2. Baru diganti PowerPoint dulu. Waduh, si Sidki keren amat ya, tak? Kacamatanya mahal juga nasi Sidki.
Kita lanjutkan ke paket yang kedua. Mana ini? Nah, ini teh tentang apa, Deng? Coba lihat judulnya. Lihat judulnya. Mit. Mit. Cek, cek. Willy. Ada suaranya enggak ini, Pak Rudi? Ada. Ya, Win. Siapa Halo. lagi nih yang keluar nih? Coba bentar. Tadi teh siapa aja? Tadi ada siapa aja nih kita? Si Hamid nih. Wah, kabur si Hamid. Nggak like satu. Oke, coba lihat ini Bohong, tentang bohong. apa? Yang paket 2 tentang apa? Apa judulnya? Judulnya. Perbandingan dan Kita ketidaksamaan. Oke, perbandingan dan tidak Oke, soal nomor 1 kita lihat. Seutas tali panjangnya 180 meter dibagi menjadi dua bagian. Salah bacanya. Seutas tali panjangnya 180 meter dibagi menjadi dua bagian. Di mana yang satu panjangnya 2/3 dari yang lainnya. Nah, yang lainnya ini kita belum tahu kan? Maka kita misalkan dulu. Hari ini kita rekam nggak ini? Oh ya. Oke. Nah, karena di sini dibilang yang pertama 2/3 dari panjang yang lainnya, maka yang lainnya itu harus kita misalkan dulu. Jadi apalah terserah. Ya, di sini baru dimisalkan sebagai P. Maka panjang yang ini 2/3 P. Gitu ya. Nah, maka kalau kita jumlahkan pada saat P ini si yang lain ditambah sama dengan 2/3 P, maka hasilnya akan menjadi 180. Gini maksudnya ya. Maksud soal. Seutas tali panjangnya 180 meter dibagi menjadi dua bagian. Berarti kan yang bagian pertama ditambah bagian yang kedua kalau dijumlahin jadi 180. Gitu. Berapa meter panjang bagian yang terpendek? Nah, kita hitung dulu P-nya berapa. Berarti P ditambah 2/3 P berapa, Hamid? Apa Sat? Itu P ditambah 2/3 P berapa? Ini sama aja dengan 1 ditambah 2/3. 1. Hitung, 1 tambah 2/3. Jadi 4/3 P. Ya, 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5 tuh. Oh ya 5. 5/3 P. P. Berarti P-nya berapa? P-nya P-nya berapa? 180 dibagi 5/3. Ya, 180 dibagi 5/3 ya, atau dibalik 3/5. ya, maka kalau menjawab soal seperti ini boleh langsung 180 dikali 3/5 gitu ya. 14 bagi 5 berapa?
18 bagi 5. 18. Oh, 18 Iya, bagi 5. 180 bagi 5. Kan 18 bagi 5 dulu. 3. 3. Terus 30 bagi 5. 30 bagi 5, 6. Kali 3. Benar. Kali 3. Apa? 108. Itu, guys. Ya, P-nya 108. Maka yang terpendek berapa? Yang Yang terpendek. terpendek 108. Kan ini jumlahnya 180. P-nya 108, berarti yang satu lagi berapa? 8. Hah? 180 dikurang 108. Iya, berapa? Oh, Oh, 72. Berarti 7. 72. Iya benar. Bisa gitu, bisa hitungnya gitu, ya kan? Ya kan ini berarti yang satunya 72, yang satunya 108, yang ditanya yang terpendek. Berarti yang terpendeknya yang ini. Atau boleh juga hitung 72. pakai ini nih, 2/3P. Ya. Jadi 2/3P sama 2/3 dikali 108. Sama. 10 bagi 3, 3. 18 bagi 3, 6. 2 kali 3, 72. Gitu kan? Terserah. Mau di 180 dikurang 108, sama aja. 72. Mau pakai 2/3P, sama aja. Maka jawabannya yang D. D. Oke. Silahkan di screenshot. Berikutnya. Pak Usman mempunyai tabungan sebesar 15 juta. Waduh, Pak Usman. Banyak uangnya nih Pak Usman. Tabungan itu akan dibagikan kepada ketiga anaknya. Anak sulung mendapat 1/2 bagian, anak kedua mendapat 1/3 bagian, dan sisanya diberikan kepada anak bungsunya. Berapa rupiah yang diterima anak bungsu? Coba Saiful Rahman. Saiful Rahman. Ah, Coba. Kira-kira kalau mau jawab soal ini harus ngapain dulu? ngapain ya? Nih, lihat. Bentar. Kita harus tahu dulu nilai pecahan anak bungsunya. Iya. Ya. Atau boleh juga hitung nih. Anak sulung kan dapat 1/2 bagian. Ah. Anak kedua mendapat 1/3, boleh juga. 1/2 hitung dulu kali 15 juta berapa? 1/3 kali 15 juta Oh berapa? iya. Habis itu kurangi itu 15 juta dikurangi dengan hasil ini, dikurangi dengan hasil ini. Sama. Boleh mau gitu. Atau kita cari dulu pecahannya. Si bungsu itu berapa pecahannya, kan gitu. Caranya, kalau utuh itu kan berarti 1. Pecahan itu kalau utuh 1. Jadi 1 dikurang 1/2 dikurang 1/3 gitu. Ya. Maka hitungan ini dianggap udah pada bisa lah ya. Berarti berapa nih? 1/6. Sok, 1/6 dari 15 juta. Tinggal hitung. Berapa tuh? Itu 25. 15 bagi 6. 25. 2 juta 500. 2 juta ya? Enggak, maksudnya 2.500.000. Iya, 2.500.000. Gitu. Nah, jawabannya yang B. Bisa nggak? Boleh juga tuh dicoba tuh 1/2 kali 15 juta berarti berapa? 7 kan?
7,5. 7.500.000. Terus kalau dibagi 3, ini kan 1/3, 15 bagi 3, 5 juta kan? Nah, udah 15 juta dikurang 5 juta berarti 10 juta, 10 juta kurang 7.500.000, 2.500.000, terserah tuh makanya. Mau pakai cara yang mana? Oh, Oke, jelas ya? Baru dihapus. Silakan di screenshot. Soal berikutnya. Ini masih gampang-gampang nih soal di paket 2 nih. Sebuah bidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 16 cm dikali 10 cm. Jika denah tersebut mempunyai skala 1 berbanding 500, maka luas tanah sesungguhnya. Sok Almer coba. Skala itu 1 berbanding 500. Artinya 1 cm pada peta itu sama dengan 500 cm di jarak sebenarnya. Gitu. Nah, ini kan sebuah bidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 16 kali 10. Berarti ini kan ukuran sebenarnya. 16 cm. Maka tadi kan di peta 1 cm di jarak sebenarnya 500. Anggap nih ini di peta, ini jarak sebenarnya. Ini jarak pada peta. Ini 16 nih. Sebuah bidang tanah berbentuk persegi 16 cm kali 10 cm. Jika denah tersebut, oh berarti ini denahnya ya. Denahnya 16 cm. Berarti di sini 16. Maka jarak aslinya berapa? Kan gitu. Sini nih. Aslinya berarti dia berapa? Ini kalau mau pakai cara ini namanya perbandingan senilai. Ya. Karena ini 1, berarti kan 1/16 sama dengan 5/X. Maka X-nya kalikan dengan 1X, maka yang ini tinggal 16 kali 5. Gitu. Nah, artinya untuk soal-soal seperti ini nggak perlu lagi pakai ditulis kayak gini. Dijadikan perbandingan senilai, tapi langsung aja berarti 16 dikali dengan jarak sebenarnya. Ya, maka panjang sebenarnya berapa, Mer? Mer? Si Almer. Ambil chargeran itu di chat. Ya, baru baca baru nih. Oke, coba Sidki. Ki, berarti jarak sebenarnya berapa? Untuk Yang panjang? sebenarnya adalah Berapa? Itu di layar udah baru dimunculin masih ngitung. Ini maksudnya panjangnya berarti ini 16 kali 500, 8.000 cm. 6.000. Tapi ini 8.000 cm. Sedangkan ini lihat jawabannya kan meter. Maka kita ubah jadi meter. 8.000 cm itu berapa meter? berapa itu? Berapa? 80 meter. 800 ya? 800. Wah. Kita hafal. 80. 80. 80. Ya. Sedangkan yang lebarnya berarti sama aja kayak tadi. 10 kita kalikan dengan 500. Nah, maka lebarnya berapa meter? 60. Ya, maka luasnya, luas tanah sesungguhnya tinggal 80 kali panjang kali 50. lebar. Maka 4.000 meter persegi. Bener gak? Ya, Ya, sok di screenshot. Di screenshot belum tadi? Sok.
Udah ya. Kita lanjutkan lagi. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 2.000 ekor ayam selama 3 minggu. Jika ia menambah 800 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu. Oke. Perbandingan tuh ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Contohnya kayak tadi. Tadi kan di skala itu namanya perbandingan senilai. Jadi pada saat 1 dia 500 katanya tadi di soal sebelumnya. Pada saat 16 ya berarti kan 16 dikali berapa tuh? Dikali 500, maka akan semakin besar. Jadi kalau misalkan semakin besar atau semakin kecil, maka itu perbandingan senilai. Tapi kalau berbalik, makanya disebutnya perbandingan berbalik nilai. Contohnya kayak soal ini. Lihat, pada saat 2.000 ekor ayam itu akan habis dalam 3 minggu. Karena ini yang ditanya hari, maka kita konversi 3 minggunya menjadi hari. 1 minggu kan 7 hari ya. Kalikan dengan 3, berarti 21. Nah, jika ia menambah 800 ekor, berarti ini jadi 2.800. Nah, antum bayangkan kalau tadinya 2.000 ekor akan habis 3 minggu, pada saat ditambah 2.800, maka akan lebih lama apa lebih cepat? Cepat. Willy, coba Willy. Akan lebih lama apa akan lebih cepat? Akan lebih si Willy ada nggak si Willy? Will? Oh, tidak. Maka akan lebih mentang-mentang pakai kacamata. Kan pakai kacamata bukan kaca kuping. Maka akan apa nih? Akan lebih lama apa akan lebih cepat? Apa ya? Habisnya nih peternak kan mempunyai persediaan makanan untuk Lebih cepat. maka akan lebih cepat. Berarti kurang dari 21 hari maksudnya ya. Perhatikan dari 21 ke lebih cepat itu kan turun. Sedangkan ini dari 2.000 ke 2.800 naik. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi pada saat dia kebalikan, maka pakai konsep perbandingan berbalik nilai. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya, antum lihat 2.000 per 800 sama dengan ini balik. Jadi X per 21. Ya, yang dibalik sebetulnya boleh, yang 2.800-nya nggak masalah. Ya. Tapi biar samalah yang ini aja yang X-nya. Kalau X-nya ada di bawah, pindahin ke atas. Kalau X-nya ada di atas, pindahin ke bawah. Nah, maka kalau mau hitung kan ini tinggal 21-nya pindahin ke sini ya. Kita perkecil dulu nih, biar lebih mudah. Nah, 20 per 28 diperkecil jadi berapa nih? Will? 5 per 7. 5 per 7. Ya. Berarti 5 per 7. Ini 21 tinggal pindahin ke sono kan? Kalau mau nyari X berarti kan tinggal 21 kali 5 per 27. Kalikan ke sana. Kenapa berarti nggak kalikan 21 kali 5? Karena kan angkanya jadi semakin besar. Sedangkan ini bisa kita bagi. Bagi aja 21 bagi 7. Kan gitu. 3 kali 5, 15. Jadi lebih cepat ngitungnya. Daripada harus ngitung 21 kali 5 dulu, habis itu dibagi 7. Maka jawabannya berapa? 15. 15. Silakan di screenshot. Oh, sadar. Sudah ya? Ada aja loncat, manggil orang tua. Yuk, kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya. Apa ini PR? Kelebihan. Benerin dulu ah.
Oke. Perbandingan umur Hasan, Badru, dan Usman adalah 3:4:5. Jika selisih umur Usman dan Hasan adalah 10 tahun, maka 4 pernyataan berikut ini yang bernilai benar ada. Bukan adalah ini ya. Ada berapa yang pernyataannya benar. Oke, kalau perbandingan seperti ini, kita kan nggak tahu nih. Kita misalkan dulu si Hasan 3X, Badru 4X, Usman 5X. Kan gitu. Namanya perbandingan tuh kan gini nih, lihat. Misalkan ada yang 4, ada yang 6, ada yang 10. Maka kalau kita bandingkan, kan ini kita bagi 2 semua kan? Berarti yang ini 2 banding 3 banding 5. Nah, ini kita nggak tahu nih bisa jadi ini 4, 6, 10 gitu kan. Maka kita misalkan ini 2X, 3X, 5X. Jadi 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Gitu. Nah, kita cari dulu X-nya berapa gitu. Kan di sini ada keterangan jika selisih umur Usman dan Hasan berarti Usman tuh 5X dan Hasan 3X. Berarti 5X dikurang 3X hasilnya 10 gitu. Maka berapa nih? Dafajul Fakor. Ya, Ustaz. Berapa nih? 5X dikurang 3X. 2X. 2X sama dengan 10. Berarti X-nya berapa? 5. Ya, X-nya 5. Artinya kita tahu umur Hasan berapa, umur Badru berapa, umur Usman berapa. Umur Hasan berapa umur Hasan? 15. Ya, terus umur Badru, 20. terus. 25. Sok coba cek mana umur Hasan 20, benar nggak? Salah. Salah. Terus jumlah umur Badru dan Usman adalah 45. Betul. Betul. Jumlah umur mereka bertiga 60. 50. Salah. 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 Benar. Ya benar. Benar. Salah. Benar. Jumlah umurnya benar. 25 tambah 15. Ya, 60. Terus selisih umur Hasan dan Usman sama dengan 2 kali umur Badru. Selisih umur Benar. Hasan dan Usman hitung dulu. Benar. 10. 10. Iya, 2 kali umur baju. Iya tah, selisih umur Hasan dan Usman. Hasan dan Usman. Salah. 10. Salah. Sama dengan 2 kali umur Badru. 2 kali Iya. 20 kan 40. Iya, salah. Salah. Berarti jawabannya yang mana? C. C. Gitu. Silakan di screenshot. Udah ya, kita lanjutkan lagi. 1 kaleng cat hijau dihasilkan dari 2 liter cat biru. Ini sama aja perbandingan. Apa nih kalau gini nih? 2 liter cat biru dan 3 liter cat kuning. Telah dicampurkan 5 liter cat biru dan A liter cat kuning untuk membuat cat hijau tersebut. Manakah berarti ini pakai perbandingan apa? Kan ini 2 liter cat biru. Yang ini 3. Yang ini 5 liter. Coba. Kalau Senilai. cat birunya ditambah, berarti yang ini juga harus ditambah kan gitu. Senilai. Makanya dia senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, tadi ininya dibalik nih. A-nya ada di bawah, ini ke atasin. Ya, tapi kalau senilai jangan. Jadi tulis 2/5 sama dengan 3/A gitu. Oke. Jadi ini kalau A dikalikan ke sini kan jadi 2A ya.
5 kali 3 15 gitu. Terserah nih ngitung-ngitung di sininya nih. Enaknya gimana? Kalikan dulu boleh, 5 kali 3 berarti 15. Atau boleh juga 3 kali 5, 15, 2 kali A. Ya udah ginilah. Ya, coba A-nya berapa nih? 7 per Berapa? 2. 15 per 2. Perlu nggak kita nyari nilai A-nya? Perlu. Enggak, karena ini yang ditanya 2A. Oh, berarti 2 kali 15 per 2. Ya, udah ini kan udah Lima- 2A. Oh iya, udah. Oh iya. Ya, berarti apa jawabannya? 15. Iya, A, kan P-nya A, 15. Berarti A. jawabannya yang A gitu. Biasa ngantuk, Tat. Ya, oke, terakhir lah. Satu lagi nih. Kita berapa menit lagi? 8 menit lagi cukup. Satu soal lagi. Sok di screenshot dulu. Udah ya. Coba terakhir. Coba jawab dulu sendiri. Jawab dulu masing-masing nih soal yang terakhir nih. Silahkan. Jangan dulu ada yang diskusi. Coret-coret dulu di kertas masing-masing yang udah ketemu jawabannya. Tulis di kolom chat. Japri. Jangan semuanya bisa lihat. Nanti baru dicek jawabannya.
Ustaz gemuyut, Ustaz. Pantesan. Baru di ini ya. Baru di mute ternyata. Amit, ketemu belum, Mit? Mit, Ustaz, ketemu nggak? belum. Saya Pulau Rahman. HP habis baterai dah HP-nya. Habis baterai terus kenapa? Ya nggak bisa ngechat. Oh ya udah deh. Sebutin aja berapa? Berapa tadi? Ntar. Tadi berapa? Mikir pakai ini ya, pakai kertas. Ntar. 2 sama 10. 25. Iya nggak sih? 25. Ada emang jawabannya 25. Ada kan? Coba lihat. Almer berapa, Mer? Tat, Berapa? berapa apa? Itu ketemunya berapa soal yang tadi? Kok berapa apa? Kedengeran nih, HP panas. Tat. Nah. Willy, Lihat. berapa ketemunya? Anda ke bawah buku, Tat. Hai, ini siapa yang ngitung, Sidki? Lagi di luar, Tat. Kacau ini mah nih. Ya kan bisa coret-coret di layar juga. Dan nih, pokoknya gini. Tadi kan kita udah bahas perbandingannya. Tinggal hitung saja. Maka X-nya 21. Tapi yang ditanya ini nih, tadi 25 dapat dari mana 25? Mikir doang kan? Nah, tapi ini yang ditanya itu, jika dianggap masing-masing pekerja mana tadi? Berapakah tambahan pekerja? Yang ditanya itu tambahan pekerja. Kan yang awal itu pekerjanya ada berapa? Diselesaikan oleh 15 orang nih. Pertamanya ada 15 orang. Nah, kalau misalkan mau selesai dalam 10 hari, berarti harus 21 pekerja. Karena kan semakin sebentar ya berarti harus semakin banyak pekerjanya. Tapi yang ditanya tambahannya, bukan berapa pekerjanya. Ya, maka tambahannya 6. Sok di screenshot. Udah belum? Baru dikira pada ngitung tadi. Kalian mah. Oke, gitu ya. Pak Rudi ini dulu buat laporan di grup, silakan. Kalau mau gaya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gitu dulu aja ya. Mudah-mudahan pada bisa. Mudah-mudahan nanti pada saat SNBT-nya pada lolos sesuai perguruan tingginya masing-masing. Sesuai perguruan tinggi yang diharapkan. Baru ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.